pertanyaan selanjutnya. Diego Triputra. Diego Triputra. Selamat malam Pendeta Sabuin dan kru. Saya mau bertanya, setelah terjadi peperangan di surga, iblis dilempar ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Siapa malaikat Lucifer itu? Silakan Pendeta. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan ini. Pada waktu dituliskan tentang iblis itu dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya, itu kita tahu ceritanya terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Lalu ayat yang ke-9, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Waktu itu disebutkan dia sebagai naga, karena memang ini lagi memperkenalkan, Wahyu pasal 12 lagi memperkenalkan tentang konflik yang sangat besar antara setan melawan Kristus. Tetapi Allah tidak menciptakan setan. Ada beberapa petunjuk di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dalam kitab Nabi Yesaya dan kitab Nabi Yeskiel, yang walaupun berbicara tentang raja-raja pada saat itu, tetapi menggunakan kata-kata yang tidak cocok untuk raja-raja yang ada di atas bumi ini. Contohnya saja, kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-14. Kita mulai baca ayat yang Yesaya 14, kita mulai baca ayat yang ke-12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Dari situlah datang istilah Lucifer. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi inilah yang timbul di dalam hati bintang timur putra fajar atau Lucifer itu, sehingga lama-kelamaan itu dia sebarkan juga kepada malaikat-malaikat yang lain. Dan pada waktu wahyu ini disampaikan, menunjukkan kepada Yohanes yang kekasih yang menerima wahyu itu bahwa ternyata setan itu tadinya adalah seorang malaikat terang. Lalu kemudian ia menjadi pemula dosa itu, di mana secara misterius, lama-kelamaan kecemburuannya, iri hatinya untuk menjadi sama dengan Allah ada di dalam dirinya, dan dia mempengaruhi malaikat-malaikat yang lain. Makanya kita baca tadi di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 dan ayat 9, ia, naga itu dan malaikat-malaikatnya tidak lagi mendapatkan tempat di dalam sorga. Terima kasih.